go yard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Soseh dari kelas 11 Ilmu Sosial 2 akan menjelaskan sedikit tentang tokoh pembaharu kita, yakni Jamaluddin Al-Afghani. Nama asli Jamaluddin Al-Afghani adalah Sayyid Muhammad bin Safdar Al-Husyan. Ia adalah putra dari Sayyid Safdar yang lahir pada 1838 dan wafat pada 1897 Masehi. Jamaluddin Al-Afghani masih keturunan Rasulullah SAW melalui Husain bin Ali bin Abi Thalib. Tanah kelahiran Jamaluddin Al-Afghani adalah Asadabad, Afghanistan, tetapi sebagian peneliti sejarah meyakini bahwa ia lahir di Asadabad, Iran. Terlepas dari perbedaan asal-usulnya, yang pasti ia memegang peranan penting dalam gerakan politik Islam modern. Ia dikenal luas di dunia Islam Sunni dan Syiah, serta memiliki pengaruh yang besar, serta perhatiannya terhadap kolonialisme bangsa-bangsa barat dan absolutisme penguasa-penguasa muslim. Sejak kecil, Jamaluddin telah menekuni berbagai cabang ilmu keislaman seperti tafsir, hadis, tasawuf, dan filsafat Islam, serta belajar bahasa Arab dan Persia. Ketika ia remaja, ia mulai belajar filsafat dan ilmu eksakta menurut sistem pelajaran Eropa modern dari tokoh-tokoh ulama seperti Syekh Murtada Ansari, Mullah Hussein Al-Hamadi, Sayyid Ahmad Teherani, dan Sayyid Habubi. Kemudian ketika beranjak 18 tahun, ia mulai bertolak ke India, lalu ke Mekah, dan kembali ke Afghanistan. Pada masa pemerintahan Muhammad Azam Khan, Jamaluddin diangkat menjadi Perdana Menteri. Namun, hal itu tidak berlangsung lama karena campur tangan Inggris dalam urusan politik di Afghanistan. Jamaluddin memilih bertolak kembali ke India dan Mekah pada 1869 Masehi demi menghadiri pengaruh buruk yang mungkin menimpanya. Perjalanannya ke Mekah untuk kedua kalinya ini menjadi awal dari keterlibatannya dalam kegiatan politik Islam internasional. Selanjutnya yaitu pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Setelah ia pergi ke Mekah untuk kedua kalinya, Jamaluddin mulai mencurahkan perhatian dan pemikirannya pada pembebasan dunia Islam dan penjajahan Barat. Ia sering memikirkan dua masalah yang dianggap sangat vital, yaitu mundurnya umat Islam dan penetrasi Barat ke tubuh umat Islam. Jamaluddin kemudian mengembara dari satu negeri ke negeri lainnya untuk mengingatkan para muslim bahwa bangkit dan bersatu melawan imperialisme bangsa-bangsa Barat. Selain itu, Jamaluddin bahkan pergi ke jantung negeri Barat seperti Paris dan Amerika untuk melihat langsung sistem nilai kehidupan mereka. Dari pengembaraannya yang luas, wawasannya pun bertambah sehingga ia bisa menyimpulkan penyakit kronis yang menggerogoti umat Islam, yaitu absolutisme dan despotisme penguasa muslim, sikap keras kepala dan keterbelakangan umat Islam dalam sains dan peradaban, menyebarnya pemikiran korup dan merusak cara berpikir seperti tahayul, bid'ah, dan khurafat, kolonialisme dan imperialisme Barat. Baiklah, selanjutnya yaitu ide-ide pembaharuan Jamaluddin Al-Afghani. Yang pertama, yaitu menggerakkan rakyat supaya mengadakan revolusi. Dalam pengalamannya melakukan kunjungan ke berbagai negara Islam, Jamaluddin melihat kenyataan bahwa dunia Islam didominasi oleh pemerintahan yang otokrasi dan absolut. Para penguasa dunia Islam menjalankan kekuasaannya sebagaimana kehendak mereka tanpa terikat pada konstitusi. Untuk membangun pemerintah yang bersih, maka rakyat harus mengadakan revolusi guna menentang kesewenang-wenangan penguasa mereka. Yang kedua, memperbaiki akidah umat Islam. Jamaluddin berusaha memperbaiki akidah umat yang telah terkontaminasi dengan mengembalikan mereka ke sistem kepercayaan akidah Islam yang benar. Menurutnya, penyimpangan dari akidah Islam membuat umat tidak mampu menjadi manusia yang terhormat. Untuk pencapaian pembaruan ini, umat Islam harus dibersihkan dari kepercayaan takhayul,
rukun iman harus menjadi pandangan hidup, memerangi hawa nafsu jahat, dan menegakkan disiplin. Yang ketiga, yaitu pan-islamisme. Salah satu ide pembaharuan Jamaluddin yang paling populer adalah pan-islamisme. Yang dimaksud pan-islamisme yang digagas Jamaluddin adalah sebuah gerakan untuk menyatukan umat muslim dan membangun dunia Islam di bawah satu pemerintahan untuk melawan kekuatan asing atau biasa disebut bangsa barat. Menurutnya, sumber kelemahan dunia Islam adalah lemahnya solidaritas. Apabila umat Islam mau bersatu dan menghadapinya, bangsa barat tidak lebih kuat dari mereka. Pan-islamisme tidak berarti bahwa negara-negara Islam harus melebur ke dalam satu pemerintahan tunggal seperti khalifah. Pan-islamisme lebih berbentuk solidaritas seluruh dunia Islam untuk merasakan senasib sepenanggungan melawan penjajah. Pan-islamisme lebih berbentuk solidaritas seluruh dunia Islam untuk merasakan senasib sepenanggungan melawan penjajah. Jamaluddin dapat dikatakan sebagai orang pertama dalam era modern Islam yang menyadari bahaya penetrasi barat dan perpecahan dunia Islam. Itulah tadi sedikit pembahasan dari tokoh pembaharu Islam, yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.